Oke. Oke. Sebentar. Eh, eh, Sebelumnya boleh mungkin Bapak memperkenalkan diri, peran Bapak di SMA Taruna Bakti sebagai apa dan sudah berapa lama di SMA ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Suryana. Saya di sini diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan humas juga. Terus saya mengajar di sini, ngajar kimia. Udah di sini mengajar udah 16 tahun. Gitu. 16 tahun. Oke. Kalau boleh tahu Bapak dari segi kapasitas sekolah itu untuk SMA totalnya ada berapa orang siswanya? Untuk siswa itu kan kita ada 3 level ya. Jadi ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk kelas 10 itu ada 9 kelas. Kelas 11 juga 9 kelas, kelas 12 juga 9 kelas. Dengan rataan di kelas itu 30 sampai 32 siswa. Berarti kalau total tinggal dikaliin aja? Iya, tinggal dikali itu kurang lebih 900-an lah, 850-an. Kalau terkait fasilitas BK atau konseling terkait kesehatan mental siswa, itu tuh ada berapa praktisinya di sekolah? Kita untuk BK, untuk bimbingan konseling itu ada 4 guru BK di sini. Jadi nanti guru BK ini biasanya mengadakan selain dia yang bermasalah juga mengadakan kayak BK inspirasi untuk motivasi dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun, perkiraan kayak 1 tahun ke belakang itu tuh berapa banyak kasus yang ditangani gitu oleh BK? Kasus yang ditangani oleh BK sih kalau misalkan kasus-kasus kecil mungkin banyak ya, apa namanya tuh mungkin kayak berkata kasar lah gitu kan, di kita kan nggak boleh juga gitu kan. Kemudian ada yang kasus-kasus mungkin dari nilai juga ada yang dia kurang gitu, jadi masuknya ke BK juga kayak gitu. Tapi kalau kasus-kasus besar yang kayak gitu sih kalau di atas tuh kayak mah jarang, termasuk penggunaan narkoba itu enggak, paling merokok kayak gitu ya. Merokok kita panggil ke BK yang PP. Kalau permasalahan kayak depresi atau mereka anxiety atau gangguan kesehatan mental yang biasa tuh ada di DAS 21. Kemarin itu sebenarnya kita kan kebetulan tidak menerima yang agak sedikit ABK ya sebenarnya. Tapi waktu kemarin sih sebenarnya ada yang seperti kelihatannya ada yang lolos gitu, tapi ternyata kelihatannya seperti itu sehingga kelihatan kayak tidak mampu mengikuti pembelajaran kan. Jadi kayaknya dia kayak menarik diri dari teman-temannya kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu ke BK juga? Iya, ke BK juga, kita ke BK kan karena kan biar yang lebih dekat kan BK biasanya dia tahu penanganannya khusus gitu. Berarti mau dari awal masuk sekolah itu udah ada penyaringan ya? Di jaring sebenarnya, cuman yang ini tidak terdeteksi sebenarnya kayak gitu ya. Jadi sehingga dia masuk, pas sudah masuk ternyata kejadian seperti itu gitu, tapi didampingi sama BK. Oke. Kalau boleh tahu itu kayak dalam berapa persentase gitu dari siswa yang bermasalah dari segi kesehatan mental sama siswa yang belum bermasalah atau tidak bermasalah? Ini tuh sebenarnya kesehatan, nggak tahu kesehatan mental atau emang bawaannya seperti itu gitu ya, karena mungkin kayak ada sedikit ABK gitu ya. Tapi kayaknya mungkin bisa dikatakan mungkin kalau ABK kan normal aja seperti itu gitu ya. Tapi kalau di kalangan kita kayaknya nggak kurang sedikit gitu, kurang normal gitu. Kalau boleh tahu kayak BK selama ini tuh ada keluhan nggak ya dalam penanganan siswa yang banyak kan ada 900 gitu ya? Ada keluhan? Sebenarnya kita itu kan di sini ada wali kelas ya. Jadi wali kelas, kemudian BK. Jadi biasanya wali kelas itu biasanya kita kayak semacam dia dikasih waktu untuk mendampingi siswa. Jadi baik itu masalah di rumah, masalah pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Biasanya dia itu sama wali kelas dulu. Sama wali kelas dulu. Nanti kalau misalkan dia kadang-kadang misalkan dia masih tidak bisa diituin sama wali kelas, baru nanti di KBK-kan gitu sama wali kelas. Setelah melalui prosedur dari wali kelas ini ke BK dulu itu pelaporan yang dibutuhkan atau sampai ke kepala sekolah atau pihak stakeholder sekolah itu seperti apa ya? Jadi kalau misal ada juga yang melaporkan, kadang-kadang ada guru langsung lewat manajemen nih, langsung menginfokan. Ada juga yang dari guru lewat wali kelasnya. Nanti wali kelas kalau misalkan sudah tidak bisa nangani langsung ke BK, dari BK nanti langsung ke manajemen ke kepala sekolah. Tapi sebelumnya Tarbak pernah
ada kerjasama dengan psikolog atau psikiater di luar dari belum. sini nggak? Belum ada. Jadi kalau untuk psikotes mah sebentar teh. Iya. Itu yang diambil apa? Anak Kak. Apa itu? Oh iya, Pak. Dah. Sok. Oke. Boleh. Tapi kan Bapak udah 16 tahun ya di sini. Pernah nggak ya ada kasus yang ini tuh anaknya berkebutuhan khusus pada akhirnya, tapi seandainya bisa dideteksi lebih awal itu dia bisa tertangani lebih cepat gitu. Mungkin kayak setelah berapa tahun sekolah di sini, setelah berapa semester dia baru kelihatan atau baru ada masalah gitu. Itu pernah Sebenarnya pas dari awal sih dia udah kelihatan ya, pas begitu masuk kan tesnya kan penilaian rapot ya. Waktu itu kalau sekarang kayaknya ada tes tulisnya juga. Kalau waktu itu kan cuma lihat rapot, di rapotnya itu kan ya memenuhi lah untuk nilai-nilainya gitu kan. Terus datang, nah anaknya seperti ini gitu kan. Ternyata dia apa namanya itu kayak berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi kita juga kan kalau udah diterima di sini, jadi kita tidak bisa menolak juga kan, tetap dilayani aja gitu. Tapi dengan pelayanan kita tidak ada helper teachernya itu ya, jadi guru pembantu untuk yang ABK itu kan. Jadi guru-guru normal aja kayak gini yang mengajar normal gitu. Bagaimana sekolah biasanya berkomunikasi dengan orang tua apabila anaknya ada kejadian yang berkebutuhan khusus atau perlu perhatian lebih ketika di sekolah? Nah itu biasanya nanti sekolah itu biasanya yang menjembatani, jadi nanti biar satu arah aja. Jadi nanti wali kelas dulu nih, wali kelas berkomunikasi dengan orang tua. Jadi masalah-masalah tentang siswa di sekolah ini biasanya wali kelas sama orang tua langsung. Nanti kalau misalkan ada yang perlu lebih jauh lagi, misalkan wali kelasnya belum tahu, bisa menanyakan langsung diarahkan ke manajemen atau kepala sekolah kayak gitu. Tapi selama masih bisa dihandle sama wali kelas itu juga, karena semua wali kelas sudah kita bekali gitu, jadi tentang wali kelasan kayak gitu. Jadi semua harusnya bisa jawab semua gitu pertanyaan-pertanyaan seputar itu gitu. Karena ada aturan-aturan khusus juga. Kita ada NDS juga, nilai disiplin siswa, jadi semuanya udah tertera di aturan-aturan itu. Oke. Nah, di NDS itu tuh buku jadi semua pelanggaran. Jadi kalau anak misalkan berkata kasar, anak mabal, anak kemudian apa namanya itu berkelahi dan lain sebagainya ada di sana. Baru kalau mereka melanggar sesuatu itu dikomunikasikan. Iya nanti ya betul, dipanggil orang tuanya kan langsung. Tapi kalau boleh tahu nih, menurut Bapak selama bertahun-tahun mengajar di sini, apakah semua siswa di sini sudah pasti keadaan mental health-nya dalam keadaan baik? Selama ini sih bisa secara umum ya, mungkin kalau kadang mungkin ada juga yang mengurung kayak diam, ada sih yang kayak gitu ya. Tapi biasanya kadang kayak gitu anak-anak yang emang dia sukanya kayak gitu, menyendiri gitu kan kayaknya. Gimana? Mau barang buat Sunday? Iya. Enggak, nanti dulu ya. Oh siap. Nanti kapan Pak biasanya? Habis pulang aja. Pulang bisa. Oke. Berarti kalau persentase gitu atau nilai angka dari 10 kira-kira berapa untuk keadaan kesehatan mental siswa-siswa di SMA kan? 0,1 meriah sebenarnya, 0,1 dari 100% kayaknya mah. Jarang sekali, jarang sih yang menemukan kayak gitu. Cuman ada beberapa anak yang kelihatannya mungkin yang kayak suka aime gitu ya, maksudnya dia kan cenderung menyendiri kan. Ini gimana, ini kesehatan mental atau gimana gitu kan. Kadang-kadang kita itunya kayak gitu, tapi normal-normal aja sih sebenarnya, cuman kadang aja dia kok menarik diri gitu. Tapi kalau misalkan siswa yang curhat langsung bilang dia butuh bantuan, itu ada nggak? Kalau biasanya dia langsung nanti ke wali kelas tuh. Jadi ke wali kelas tuh biasanya dia harus menampung semuanya. Jadi dia harus anak-anak biasanya ada curhat ke wali kelas nantinya tuh. Jadi kalau udah dekat, udah ditarik hatinya, nanti semua yang terjadi di keluarga, di sekolah, anak-anak pasti curhat biasanya ke wali kelasnya. Nah, si wali kelasnya ini tuh berarti penanganannya dari beliau dulu gitu. Iya, jadi kan yang jadi wali kelas juga di sini itu kita ituin biasanya guru-guru tetap dulu yang sudah lama dan dia sudah pengalaman. Jadi ada prosesnya dulu, jadi tidak serta-merta begitu datang sini langsung jadi wali kelas sudah. Jadi dan biasanya kita lakukan pemilihan, kalau misalkan wali kelas yang di tahun ini misalkan kurang begitu bagus, nanti kita ganti dengan wali kelas yang lain gitu.
Maksudnya rekrut guru yang udah lama tapi dia belum kebagian. Tapi bentuk pelaporan atau kayak pembukuan mendata anak-anaknya ada yang bermasalah atau apa itu dilakukan nggak? Ada. Oh ada. Jadi nanti dia mungkin datang pas mau apa, termasuk orang tua juga datang ke sini itu dia dalam acara apa, apakah dia untuk mengarahkan ke PTN atau dia kasus ada di sana. Oke. Jadi mungkin saya sekarang masuk ke bagian project yang sedang kami kembangkan. Nama projectnya itu Prime Step. Kami pengen membangun platform screening kesehatan mental. Di mana nanti si usernya atau mungkin mahasiswa atau siswa itu mengisi pertanyaan-pertanyaan, bisa dalam bentuk iya atau tidak, skala Likert, atau mengetikkan atau menulis juga bisa, nanti di scan, dimasukin, di attach gitu ke aplikasinya, atau dalam keadaan menggambar atau voice note terkait apa yang mereka rasakan atau apa tujuan dari tes tersebut gitu, ada bisa dipilih. Terus nanti dari hasil screening kesehatan mental pada saat itu akan dikeluarkan semacam penilaian, dilakukan penilaian di dalam aplikasinya, terus nanti outputnya adalah berupa zona gitu, kuning, hijau atau merah. Jadi si usernya mendapat keterangan, oh kamu butuh bantuan, iya kamu butuh bantuan atau kamu masih cukup bisa mengatasi sendiri. Benar. Dan nanti institusi yang mengambil program ini, mereka juga mendapatkan pelaporan real time, oh anak ini butuh bantuan secara saat ini gitu, atau hubungi anak ini karena dia di dalam zona merah gitu. Mereka butuh pertolongan gitu ya. Iya. Nah, pastinya kita butuh psikolog dong untuk melakukan hal ini, nggak mungkin cuman platform doang yang menilainya. Jadi ini juga kami harapkan bisa mempermudah pekerjaan BK atau psikolog yang menangani siswa atau mahasiswa dalam menentukan mana prioritas dulu nih untuk diambil alih atau disegerakan. Supaya lebih cepat dituin gitu ya, datasi dulu. Nah, memang aplikasinya ini berbasis AI atau berbasis machine learning gitu. Mereka ditrain, si machine learning ini ditrain melihat bagaimana psikolog bekerja dalam menganotasikan tulisan-tulisannya atau voice note si anak tersebut supaya nanti bisa mempercepat pengeluaran hasil, karena kan 900 siswa kalau ngelakuin itu secara bersamaan bisa berbulan-bulan. Iya lama banget gitu. Betul. Nah, menurut Bapak selaku stakeholder, kalau seandainya Taruna Bakti mengambil program tersebut, itu bagaimana? Sebenarnya untuk antisipasi ya, jadi biar kita lebih tahu dari awal gitu kan. Terus mungkin juga tidak hanya 1 tahun sekali gitu ya melakukan tes itu, jadi mungkin per triwulan gitu. Jadi kan lebih ketahuan gitu kan. Kalau setahun sekali kan kadang-kadang mungkin takutnya udah terlena lah, malah kita jadi telat gitu. Jadi kalau per semester mungkin atau mungkin per 3 bulan sih sepertinya kayak gitu bisa. Tapi dari segi dari POV sekolah nih melihat penanganan terhadap siswa-siswanya itu dibutuhkan atau sebenarnya masih bisa dihandle oleh wali kelas kayak tadi? Sebenarnya kalau ini untuk pendamping ya, untuk pendamping kayaknya kita perlu juga untuk data gitu kan ya. Jadi nanti biar tahu, karena kalau misalkan dia kadang-kadang kalau ke wali kelas itu kan ada yang curhatnya setengah-setengah, ada yang semuanya dicurhatkan, ada yang mungkin ditutup-tutupinya. Jadi kalau ini lewat ini kan mungkin dia akan merasa nyaman, dia akan ngetik-ngetik aja dengan keadaan yang sebenarnya gitu sih sebenarnya. Sebenarnya memang harapan kami itu juga supaya mereka usernya tuh mudah mengakses. Siapa tahu mereka tuh pengen curhatnya di keadaan malam, nggak ketemu sama kelasnya gitu. Jadi emang accessibility perlu sih sebenarnya, tapi untuk mendampingi. Jadi wali kelas tetap ada, BK ada, yang ini pun buat data harus gitu. Saya pengen tahu apakah nanti dari si aplikasi ini kami bisa mengakomodasikan kebutuhan sekolah dari segi yang lebih tingginya di stakeholder, kayak mungkin apakah butuh untuk pelaporan akreditasi atau pelaporan untuk orang tua wali atau pelaporan untuk calon wali yang mau menyekolahkan anaknya kembali. Nah, itu tuh ada nggak ya potensi untuk hal-hal kayak gitu? Kayaknya mah itu yang kayak gini kayaknya penting juga sih, perlu gitu ya biar itu kan biar tahu juga. Jadi ketika misalkan orang tua dipanggil nih, kalau sudah punya data yang ini, misalkan anak sudah di sini, kita tahu nih nanti yang diobrolkan. Ini nih kalau lihat dari data ini kemarin setelah ngasih ini putra bapak ibu ternyata kalau dari hasil gitu ya, walaupun mungkin tidak sebenarnya bisa ditunjukin datanya, ternyata ini dalam itu merah atau kuning, di zona merah atau kuning gitu. Jadi kayaknya perlu bantuan mungkin di luar atau psikiater atau apalah. Jadi kita arahkan gitu untuk mencari di luar sana aja. Akankah program ini kalau dijalankan di Taruna Bakti bisa menjadi selling point
untuk kedepannya gitu kayak Taruna Bakti Ya, khusus ya, oke. Bisa kayaknya kalau misalkan program ini bagus dan cocok nanti mungkin, tapi kalau kita kan kalau beli ini, kalau misalkan programnya harus berbayar, kita sih sebenarnya pingin ya kayak gini ya, apa namanya itu kita biasanya kita pingin bisa kita ajukan tapi ke yayasan. Jadi karena yang mengurus semuanya adalah yayasan sih sebenarnya. Tapi penting juga buat kita sih buat mengetahui keadaan anak gitu. kalau seandainya kayak saya nanya tentang yayasan gitu, mereka tuh mau menginvestasikan atau mau meng-approve suatu program yang diajukan, itu tuh berdasarkan apa? Selama itu kemanfaatannya bisa dimanfaatkan buat semua, terutama mungkin kalau kemanfaatannya bisa buat semua unit, bisa SMA, SMP, SD, TDU juga ya kalau di sini kayak gitu. Jadi kalau kemanfaatannya bisa dipilih, bisa di ACC gitu. Tapi kayak ada nggak nilai atau poin yang sedang dikejar di tahun ini atau tahun depan gitu, mungkin lagi fokus ke bagian lain, mungkin fokus ke kesehatan mental, itu ada nggak? Untuk sementara sih kita enggak sih, apa udah jalan semua sih kalau misalkan untuk program-program itunya. Cuman kalau ada program-program baru yang bisa meningkatkan kualitas, dari sisi kualitas pelayanan ke orang tua dan siswa, sepertinya oke aja sih kayak gitu. Apa kekhawatiran dari Bapak selaku stakeholder SMA kalau emang mau program seperti ini itu diajukan untuk digunakan di Taruna Bakti, baik itu ke yayasan atau ketika operasional program ini gitu? Ke apa Bu? Kekhawatirannya. Kekhawatiran. Sebenarnya kalau justru malah sebenarnya kalau kita mah kita harapkan bisa di ACC gitu kan, karena bisa membantu juga ya. Jadi malah kita lebih tenang gitu kan. Jadi jangan sampai ada anak-anak mungkin yang apa namanya itu ketika ada saat kayak gitu nanti dilampiaskan ke apa gitu kan, ya kan nggak enak juga. Jadi lebih enaknya itu terkontrol kayak gini, dia punya data, terus nanti wali kelas bisa lihat, sekolah bisa lihat, nanti lakukan penanganan khusus gitu sih sebenarnya. Menurut Bapak nih, tapi seberapa penting sih isu kesehatan mental di kalangan siswa? Untuk sekarang sih kayaknya mah sangat penting banget ya, terutama setelah adanya HP kayak gitu kan. Jadi dia udah mulai searching yang aneh, yang seharusnya tidak di searching mungkin ya, tidak dipelajari. Jadi mungkin dari kecilnya juga kan, dari kecil, jadi sehingga pas ke ini tuh kayak anak yang kayak gangguan jiwa kayak gitu ya, maksudnya tidak fokus, jadi dia kurang fokus sih sebenarnya. Jadi kasihan pas melihat di sekolah juga, makanya di sekolah kita sekarang udah tidak bisa menggunakan HP lagi, jadi ditarik semuanya. Kalau kemarin kita masih memperbolehkan, tapi emang ada punishment-nya juga, tapi kita kayak kucing-kucingan, jadi udah sekarang mah semuanya tidak, karena dilihat dari sisi negatifnya lebih banyak gitu. Ya. Kalau untuk skema pembayaran gitu berarti itu semua keputusannya di yayasan gitu? Ya, untuk pembayaran semuanya ke yayasan. Nah, kalau misalkan kami mau bikin proposal, mereka ke Celokter untuk Iya. Kita kesini lagi ya. Oke. Seandainya kami mau bikin proposal nih untuk kami ajukan, terus nanti dari Tarbak juga langsung ngajuinnya ke yayasan. Nah, itu tuh butuh bukti atau bentuk pelaporan yang seperti Jadi apa? nanti untuk program ini jika mau diajukan kayaknya langsung ke humas yayasan langsung. Humas yayasan. Ajukan ke humas yayasan biar nanti ini dirasa penting kayak ini untuk kan kita semua di bidang pendidikan ya. Kayaknya kalau misalkan ini bisa itu lebih awal, jadi lebih enak untuk klien ke orang tua. Jadi tapi harus di yayasan. Jadi kalau lewat ke kita ya sama aja, nanti dari kita kesana lagi, tapi kalau kesana langsung kan bisa langsung ke direkturnya juga gitu. Berarti kalau bentuk kayak proposal atau bukti kan programnya juga belum. Nanti paling kalau tapi harus udah jadi dulu kayaknya mah. Jadi udah siap pakai baru. Jadi udah siap pakai baru diinformasikan bahwa kita punya program ini untuk mental health ini, untuk identifikasi ya lebih awal kayak gitu. Kira-kira bagaimana gitu untuk penawaran ini gitu. Terus barangkali ada masukan atau mungkin yang diinginkan dari yayasan seperti apa, boleh nanti kita fasilitasi. Kita aja nanti kita buatkan gitu mungkin programnya gitu. Nah, kan ini programnya sebenarnya kalau nggak salah tuh di UI mereka juga lagi kembangin program yang kayak gini. Mereka tuh kerjasama sama platform namanya Bahasa Kita. Tapi memang belum proven tergunakan dengan skala yang besar gitu. Kalau seandainya kami mengajukan ke yayasan untuk tahap pilot gitu, untuk dicoba di Taruna Bakti, itu mungkin kan ya? Untuk dicoba dulu aja ya, tapi dia belum itu mencoba.
Nah itu biasanya juga harus seizin yayasan. Jadi kita tidak bisa langsung mengizinkan kalau yang survei-survei kayak gitu. Kecuali kalau misalkan udah di deal nih, kita butuh nih dibeli. Nah itu mah kita ngisi sendiri. Tapi kalau misalkan masih punya orang, belum punya yayasan ini, nah kadang-kadang kita di itu juga takutnya datanya seperti apa gitu kan, kita agak kekhawatiran sih ya. Walaupun semua orang kita udah percaya, tapi kan tidak semua semudah itu gitu. Oke, ngerti. Tapi sejauh Bapak mengajar di sini, Bapak sering papakan sama pihak yayasan nggak ya? Kayak biasanya yayasan tuh menerima keterukuran keberhasilan dari program tuh gimana? Iya sekarang sih kan apa namanya itu kan kita biasanya yayasan mengacu supaya jauh lebih baik, lebih mudah, lebih efisien kayak gitu ya. Jadi kayak seperti sekarang ada ERP, ada apa lah. Dulu kan agak lambat, tapi sekarang mah lewat semuanya terkontrol, ada ERP gitu. Jadi ketika ada pengajuan kita bisa mantau juga kayak gitu. Jadi selama itu lebih efisien, lebih manfaat, yayasan juga pasti mau gitu kan. Karena kalau misalkan saya mau mengajukan ke Yayasan projectnya dari belakang ke yayasan, itu berarti kami langsung kirim surat aja ke mana? berkirim surat ditujukan ke humas yayasan. Humas yayasan. Jadi humas yayasan bukan humas sekolah gitu ya. Itu humas yayasan langsung. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ya, insight-nya. siap. Banyak Oke. sekali sih masukan. Karena ini Oke. juga SMA pertama yang kami wawancara. Siangnya Oh ada SMA gitu. lain. Iya. Jadi terima kasih banyak ya Siap. Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Belum di sini aja. Iya boleh Bapak.